Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat hari perhitungan amal pada hari kiamat kelak, hal yang pertama kali bakal dihisab merupakan salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Di dalam Al-Quran, perintah yang paling tidak jarang Allah katakan merupakan perintah tentang salat. Ada tidak sedikit ayat yang memerintahkan kita untuk rutin mendirikan salat. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan salat. Namun, di zaman yang sudah modern semacam ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh salat, bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan salat. Bahkan kini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa salat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan salat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang yang rajin salat namun masuk neraka, karena dalam melaksanakan ibadah tersebut mereka tidak dengan tutorial ikhlas memperbuatnya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini 5 golongan orang yang rajin salat namun masuk neraka. Yang pertama, salat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun, suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin salat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka salat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat kelak. Yang kedua, salat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang memperbuat salat namun suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap salat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang salat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras, khamar. Rasulullah SAW sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan.
Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit atau tidak sedikit. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras, yaitu khamar. Untuk itu, sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya, dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka minum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang ketiga, salat namun percaya dukun. Orang yang salat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan salat namun ia masuk neraka. Semacam kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin, dan jika kita mempercayainya maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang salat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keempat, salat tapi suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang masukkan Anda ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan itu membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian, maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat ini, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidak lebih baikan orang lain. Orang yang mendirikan salat dan suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah tidak sedikit prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari ketidak lebih baikan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara Anda yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah Anda merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, salat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang salat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un. Maka orang yang salat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka, sehingga sekalipun ia ahli ibadah maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa golongan orang yang rajin salat namun masuk neraka. Semoga kita semua senantiasa menghindari dan menjauhi 5 hal tersebut, dan semoga kita semua
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.